Aduh, giliran mau ngeplok malah mau hujan harinya. Parah bener dah. Langit, bisakah kau jangan turunkan hujan? Aku ingin ngeplok tanpa kehujanan. Tolonglah dibantu. Wih, ada BMW GS nih. Mantap. Nah, mudahan gak kehujanan lah gue lah. Parah bener dah. Tadi perasaan pas gue siap-siap tuh panas harinya. Giliran gue udah mau berangkat tuh ya, mendung tanpa hujan. Gila, udah lama banget juga gue nggak ngeplok. Terakhir gue ngeplok itu yang pas di Cirebon. Udah 2 mingguan gue nggak upload. Gara-gara gue keasikan ngefotoin orang. Jadi gue kalau San Mori itu ngefotoin orang di Paun sama di Sensi. Yang harusnya gue sebenarnya pada hari itu tuh ngeplok gitu, ngonten kan, vlog San Mori gue. Tapi gara-gara gue ngefotoin orang, jadi gue nggak ngeplok gitu. Nggak bawa Krixus juga, gue bawa Matic aja. Tapi mungkin kalau nanti next gue bikinkan video POP-nya mungkin asik juga sih, ngefotoin orang-orang di sana. Nanti deh ya. Jadi di video kali ini, sebelum nih hujan nih bener-bener turun, gua mau muter-muter sedikit dulu. Sekalian mau bahas tentang permodipan dulu dan sekarang, khususnya gua pribadi sih ya. Dan kenapa jadi sampai gua modif ini motor nih. Wah, parah. Udah tambah gelap aja. Ayo bisa yo, jangan kehujanan. Jadi gue mau ceritain sejarah gue dulu deh ya. Dari gue masih kecil lah. Jadi bokap almarhum itu dulu juga emang koleksi motor gitu. Nggak banyak sih. Setahu gue waktu gue masih bocah itu dia punya motor 3. Motornya 3 itu ada Vespa. Itu gue inget banget warnanya warna kuning. Itu knalpotnya berisik sama ngebul banget. Terus dia punya Honda Tiger. Terus dia punya juga Air King. Jadi bokap gue tuh almarhum polisi. Beliau Satlantas juga. Jadi kerjaan beliau tuh kalau pagi ngelapin motor, terus manasin motor pastinya kan sambil dilap-lap. Terus juga ngelapin sabuknya itu, yang bagian mengkilatnya itu dikasih Braso. Gak tahu produk Braso tuh masih ada apa enggak sekarang. Udah lama banget itu. Nah, jadi karena bokap senang motor, gue juga senang motor juga. Karena dari kecil udah ngeliat bokap ngurusin motor aja kan. Jadi gue juga SMP itu kelas 3 udah dikasih motor lah. Motor pertama gue itu Shogun R warna merah yang ramping itu. Warnanya merah, full merah. Bukan yang 2 warna. Gua SMA kelas 1 mulai itu ganti-ganti motor. Kayak gua sama sekolah itu udah pernah pakai Sonic, gua pakai RK Cool, gua pakai sampai Ninja gua pakai. Terakhir CBR yang 150 gua pakai. Terus gue itu seneng banget tuh namanya modif juga. Sampai bokap gue itu punya temen gitu, temen punya usaha bengkel modif. Gue itu diperbolehin ke sana, masang apa aja bebas. Nanti dia yang bayar, tiap bulan tuh. Lo tahu kalau lo tahu baut pos zaman dulu tuh modifannya kan pos ya. Sekarang mah Like Tech ya kan. Dulu namanya pos, itu dia warna biru. Itu motor gua tuh full pos itu, sampai ke ibaratnya kasarnya sampai ke standar samping, sampai ke arm itu full pos dulu. Jadi tiap bulan bokap gua kesana, dia yang bayar. Tapi kalau udah beres sih ya gua nggak ini juga gitu, nggak ngambil lagi juga. Ntar balik deh. Ini nggak bisa lewat ini kalau nggak pakai mobil.
Kalau cuma pakai motor harus ada kartu akses, tapi kalau pakai mobil nggak ditanyain kartu akses loh. Rasis bener. Nah, sampai gua akhirnya udah lulus, gua udah nggak main motor lagi, gua fokus kerja karena gua kerjanya di dalam hutan kan ya, jadi gua nggak perlu motor lah. Terus juga merantau juga kan. Kalau lu nonton video gua sebelumnya itu, gua ada cerita gua kerjaannya apa, yang pas vlog gua di Cirebon. Terus sampai gua balik lagi ke Banjarmasin, gua itu waktu itu ngerantaunya ke Balikpapan. Sampai gua balik lagi ke Banjarmasin, gua kuliah, itu pun gua nggak main motor gitu. Ada motor tapi motor metik biasa buat gua bolak-balik aja ke kampus, sama paling gua pakai mobil gitu kan. Terus gua lulus, gua balik lagi ke Balikpapan, masih di hutan sampai ada tahun di atas 2010. Nah itu gua 2012 2013an kayaknya gua ke Jakarta, disuruh ngurusin kerjaan yang di Jakarta. Berapa tahun di Jakarta, gua dipindahin ke Cirebon. Itu tahun 2016 gua. Pokoknya detailnya kalau lo mau tahu cerita gua di Cirebon tuh, berapa lama gua di Cirebon, apa yang gua kerjain, itu di video sebelumnya ada. Nah, jadi karena gua udah merasa kerjaan ditugaskan di kota, jadi gua belilah motor. Nah, itu motor ini nih yang gua pakai sekarang nih, Krixus nih. Ini motor dulu full standar loh, full standar banget. Terus pokoknya nggak gua apa-apain lah, standar banget lah. Terus sering gua bawa ke proyek juga kan, ke lokasi kerjaan gitu. Pokoknya nggak ada kata bersih lah nih motor dulu. Karena gua ini gini, gua tuh nggak mau dimulai. Kalau udah dimulai tuh ketagihan, karena memang gue dari kecil hobinya modif motor kan. Memang udah basicnya seneng motor lah, seneng modif juga gara-gara almarhum bokap kan. Tapi kan namanya motor standar juga harus ada replace ya kan. Pasti ada part yang harus lu ganti lah. Kalau misalkan suatu saat ada yang memang sudah tidak fungsi dengan baik lagi kan, selain servis ya, selain servis sama ganti oli. Nah kebetulan pada saat itu ban gua yang habis. Salahnya gue itu nggak ke dealer belinya, gue malah ke tunas motor. Jadi pas gue ke tunas motor, gue tanya tuh sama yang punya kan, namanya si Acen. Gue tanya, "Kok," gue bilang, ban yang paling murah apa untuk R25? Gue bilang. Karena gue kan emang gak niat modif, bukannya gue nggak mampu beli yang mahal, tapi emang gue nggak mau modif lah. Jadi gue cari yang paling murah, karena ya buat ganti aja lah ya kan. Ya udah tuh dia bilang ada nih, mereknya merek Jet katanya, harganya 800.000 depan belakang. Pas dia bilang begitu, gue langsung kayak ketus gitu sama dia. Padahal gue baru pertama kali ke tunas motor, gue ketus langsung sama yang jual, sama si Acen. Gue bilang, "Gila, ban apaan?" Gue bilang, "Harga 800.000 gue bilang. Terus gue pergi gitu kan, gue gak jadi beli. Setelah gue pergi itu sebulan, itu bener-bener udah habis lagi ternyata. Bener-bener udah habis banget lah bannya. Jadi memang harus ganti lah, nggak bisa ditahan kayak yang sebulan sebelumnya itu. Ini emang harus bener-bener ganti karena udah gundul sama sekali. Ya udah kan, gue ketunas lagi. Itu juga gue ngajuin ke kantor gitu buat ganti ban, pakai duit kantor lah ya, gue nggak mau rugi. Gue ajuin aja 1 juta gitu kan ya. Waduh, udah mulai gerimis nih. Gimana nih? Gue harus balik. Nah terus gue beli tuh ban, harga 800.000 udah sama pasang. Udah beres tuh permasalahan urusan ban. Gue bilang, gue minta yang ukurannya agak gede ya, gue bilang, biar terlihat gambot gitu. Karena gue emang dari kecil tuh seneng yang gambot-gambot lah, keren aja gitu liatnya. Kalau udah waktu pakai motor bebek pun gue seneng yang gambot. Jadi kalau udah si apa namanya, si ban itu udah kayak ngepas gitu sama spakbor tuh seneng gue.
Ah gila, hujan parah. Kotor deh motor gua. Nah setelah beres, jadi gua riding lah sama anak ROI. Kebetulan gue memang di ROI kan. Gue riding Kuningan, itu parah sih. Jadi kan namanya bannya itu hard compound, jadi ke arah Kuningan itu kan tikungannya banyak ya. Jadi tikungan pertama gue disalip 3 orang, tikungan kedua salip lagi. Jadi dari awal gue start itu posisi gue itu di posisi 4 ya, sampai gue bener-bener paling akhir. Dan parahnya gue ada sempet kegesek gitu ban ya. Pokoknya kayak mau keluar jalur lah gue bawa motornya. Itu sampai gue mau, kalau ibaratnya diterusin, gue kayaknya jatuh ke jurang kali ya, gara-gara ban murah aja lah. Terus dipaksain kan pemakaiannya. Parahnya. Nah habis kejadian itu, habis riding dari Kuningan sama teman-temannya ROI, gue pulangnya langsung ke Tunas. Gue langsung beli ban baru. Gue bilang gila nih, parah nih ban nih, gue bilang. Gue mau jatuh ke jurang, gue bilang. Ban lain apa yang bagus, gue bilang, yang enak buat nikung tapi maksudnya nggak cepet habis. Gue pakai riding juga enak gitu kan, tahan lama tapi enak dipakai riding, hujan juga enak gitu. Ya udah disaranin gue beli Bedleg kan. Ini berapa gue bilang? 3.300.000 katanya depan belakang. Pasang gue bilang. Gara-gara kejadian itu doang. Nah, mulai dari situ tuh. Karena udah kemulai, ya udah. Dari awal urusan ban doang itu, sampailah motor ini seperti sekarang. Gila sih. Gue tuh kalau udah dimulai itu parah. Makanya gue tuh gak mau dimulai, gue bilang. Nah terus bedanya modif dulu dan sekarang, itu kalau modif zaman dulu kan itu tadi gue bilang, lu paling part modifnya yang pos itu udah head-on itu dulu. Terus motor lu ganti pelek bintang, itu lu udah kategori sultan itu. Pokoknya lu ganti pelek Yoko. Gue dulu pakainya NK sih, tapi yang paling hits kan Yoko dulu dengan warna kuning stabilonya. Lu ganti pelek Yoko, motor lu ceperin, udah sih gitu aja dulu modifnya. Helm juga kan biasa lah, helm proyek gitu kan dulu modelnya. Belum ada yang pakai halpes sama pakai full face dulu. Dulu helm halpes sama full face itu dibilang helm orang tua. Sama aja kalau kayak pakai spion 2 biji gitu kan. Itu dibilang wah ini motor bokapnya nih pasti nih. Ya namanya masih muda kan pasti gitu bawaannya. Terus gua juga dulu, parah sih, seneng balap liar juga dulu. Masih umurannya, masih waktu zaman sekolah. Sampai gue dulu punya Poswan ZR full cloth itu, warna orange hitam. Itu khusus buat gue balap liar, parah sih. Jadi gue motor yang gue pakai buat gue sekolah, buat gue harian atau nongkrong itu 4 tak semua. Tapi kalau buat balap liar, gue pakai 2 tak. Poswan ZR itu. Aduh, apa parah nih hujannya. Ayo. Bisa. Ini langit nih tidak mengabulkan permintaan gua di awal ini. Gua bilang jangan hujan. Gua nggak mau ngeplok sampai kehujanan. Dihujanin. Emang bener-bener minta tuh harus ke Tuhan tuh. Allah Subhanahu Wa Taala mah jangan malah ke langit. Dikasih hujan lah. Wah di sini lebat ternyata. Nah terus zaman dulu tuh begitu, modifnya udah oke lah ya kan.
Nah kalau sekarang gue bilang sih modif ya agak berat gitu kan. Lo tau lah harga-harga part modif sekarang, wah ya parah sih. Aduh becek sekali di sini, udah basah jalanannya. Yang penting gini, kalau untuk modif zaman sekarang itu gini deh. Jadi kita itu modif gitu kan, kalau menurut gua ya, modif itu kalau kita merasa tidak puas ya, tidak puas dengan bawaan standarnya, nah baru lu modif atau upgrade ya. Misalkan kayak lu pengereman agak kurang nih, ya udah lu upgrade. Terus koplingnya nggak enak, agak keras, ya udah lu upgrade gitu. Jadi modif atau upgrade sesuai fungsi. Karena gini, lu modif jor-joran, pasarnya hedon lah ya. Lu tujuan lu apa? Tujuan lu sekarang nih apa? Pasti pengen viral. Itu pasti itu tujuannya. Atau menaikkan derajat sosial lah ya, biar dikata hedon sama teman-teman. Kalau gue bilang sih modif hedon itu efektifnya ya, kalau lu mau viral atau lu mau cari massa di Instagram atau di YouTube, itu pada tahun-tahun 2016 sampai 2019 deh. Itu masih rame lah ya. Woi, modif hedon, orang pasti ngejar lu lah. Tapi kalau udah untuk sekarang ini, lu nggak bisa. Lu mau modif berapa ratus juta juga lu nggak dapat massa. Banyak kok gue lihat itu di bengkel-bengkel yang modifnya sampai jor-joran ada 150, 200. Gue liat Instagramnya sepi kok. Wah parah ini, tambah hujan, langit bagaimana? Anda tidak mengabulkan saya ini permintaan, ya Allah. Mintanya ke Allah aja lah, jangan ke langit. Nah tadi seperti yang gue bilang tadi kan, ada yang modif sampai 200, 150. Gue lihat Instagramnya nggak dapet, karena udah telat. Tahun-tahun 2021 ini udah telat lo kalau mau modif hedon, nyari massa nggak naik lah. Lu kalau mau naik tahun-tahun sekarang, ya lo harus giveaway jor-joran baru lu dapat massa. Itu juga selesai giveaway nanti banyak juga yang unfollow lu. Jadi kalau nyari pengikut setia ya agak susah zaman-zaman sekarang sih. Jadi itu aja video dari gua. Ini hujan guys, aduh. Gua pada mau bikin video lama loh, tapi gara-gara hujan gua harus pulang. Tapi ini tetap gua upload kok, karena gua udah lama banget sih nggak upload. Waduh basah parah.